Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Maharani berkisah yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, sebuah tempat sederhana, di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, melainkan cermin kehidupan, yang mengajak kita belajar, merenung, dan menemukan hikmah di setiap peristiwa. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk dukung channel Maharani berkisah, dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan. Semoga setiap kisah yang kami hadirkan menjadi pengingat hati, penyejuk jiwa, serta membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Tidak semua rumah menghadirkan ketenangan. Ada rumah yang ketika pintunya dibuka, bukannya hati terasa ringan, justru dada terasa sesak. Langkah kaki terasa berat. Pikiran seperti dipenuhi beban yang tak terlihat. Padahal dari luar rumah itu tampak baik-baik saja. Catnya rapi, pagar kokoh, atapnya bagus, perabotnya lengkap. Tapi entah kenapa, penghuninya jarang tersenyum. Tawa anak-anak jarang terdengar. Yang ada hanya keluhan, suara televisi keras, dan emosi yang mudah meledak. Seperti ada sesuatu yang hilang. Seperti ada keberkahan yang menjauh perlahan. Pak Harun pernah hidup di rumah seperti itu. Rumah warisan orang tuanya cukup besar. Orang-orang bahkan sering berkata, enak ya punya rumah luas begini, pasti hidupnya nyaman. Tapi mereka tidak pernah tahu, setiap malam Pak Harun sulit tidur. Dadanya gelisah tanpa sebab. Istrinya mudah marah. Anak-anak sering sakit. Uang hasil dagang selalu habis sebelum akhir bulan. Masalah datang bergantian tanpa jeda. Kadang motor rusak, kadang atap bocor. Kadang dagangan basi, kadang harus pinjam uang tetangga. Seakan-akan rezeki mampir sebentar, lalu pergi lagi. Ia sering menyalahkan nasib, sering bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini terus ya Allah? Sampai suatu malam, setelah Isya, ia duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang kosong, sunyi yang dingin. Televisi mati. Anak-anak tidur, angin malam masuk dari celah jendela. Dan saat itulah ia sadar sesuatu. Rumah ini jarang sekali menyebut nama Allah. Seharian penuh, apa yang terdengar? Suara gosip, suara berita, suara pertengkaran, suara keluhan. Tapi tidak pernah ada lantunan Al-Quran. Tidak pernah ada zikir. Tidak pernah ada sholat berjamaah. Adzan sering lewat begitu saja. Sholat dikerjakan sendiri-sendiri, bahkan kadang ditunda. Rumah ini hidup, tapi kosong dari ibadah. Dan itulah ciri pertama rumah pembawa sial. Rumah yang sepi dari mengingat Allah. Rumah yang tak pernah dibacakan ayat suci perlahan kehilangan cahaya. Bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, tapi cahaya yang menenangkan hati. Cahaya yang mengundang malaikat. Cahaya yang mengusir syaitan. Kalau Al-Quran jarang dibuka, malaikat enggan singgah. Kalau malaikat tak datang, siapa yang tinggal? Syaiton. Dan ketika syaitan betah di dalam rumah, pertengkaran mudah terjadi, emosi mudah naik, rezeki terasa sempit, hati terasa berat. Malam itu Pak Harun mengambil ponselnya. Ia memutar murotal pelan. Suara ayat suci mengalun lembut memenuhi ruangan. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Entah kenapa, bulu kuduknya merinding. Dadanya yang sesak perlahan longgar. Pikirannya lebih jernih. Seperti ada beban yang diangkat. Baru beberapa menit saja, suasana rumah sudah terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Saat itulah ia sadar. Mungkin selama ini bukan rezekinya yang kecil, tapi rumahnya yang menolak keberkahan. Keesokan paginya, Bu Salmah masuk dapur. Ia memandang sekeliling. Piring kotor menumpuk sejak semalam. Lantai lengket. Sampah belum dibuang. Sudut-sudut hitam berdebu. Bau tak sedap menusuk hidung. Rumah besar, tapi malas dibersihkan. Ia menghela nafas panjang. Inilah ciri kedua rumah pembawa sial. Rumah yang kotor. Rumah yang penghuninya malas menjaga kebersihan. Padahal Islam mengajarkan kebersihan sebagian dari iman. Tempat bersih disukai malaikat.
Tempat kotor disukai syaitan. Kalau lantai saja malas disapu, bagaimana rahmat mau turun? Kalau bau dan lembab memenuhi sudut rumah, bagaimana hati mau nyaman? Bu Salmah mulai menyapu perlahan. Debu beterbangan. Ia mengepel lantai, menyikat kamar mandi, mencuci piring sampai mengkilap, merapikan perabot, membuka jendela lebar-lebar. Sinar matahari masuk menerangi ruangan. Angin segar berhembus lembut. Dan anehnya, rumah yang sama terasa jauh lebih ringan, lebih terang, lebih bernapas. Pak Harun berdiri di pintu dapur memperhatikan istrinya. Untuk pertama kalinya ia merasa, kedamaian itu ternyata sederhana. Bukan dari uang banyak, bukan dari rumah mewah, tapi dari rumah yang bersih, dan rumah yang sering menyebut nama Allah. Dari situlah perubahan kecil dimulai. Perubahan yang perlahan mengusir kesialan yang selama ini tak mereka sadari. Siang hari di rumah itu tak pernah benar-benar tenang. Bukan karena suara anak bermain, bukan karena tawa keluarga, tapi karena suara bentakan, suara piring dibanting, suara pintu ditutup keras, suara keluhan yang keluar tanpa henti. Hal kecil selalu jadi besar. Uang belanja kurang sedikit, marah. Anak menumpahkan air, marah. Pekerjaan tak lancar, marah. Seolah-olah semua kesalahan selalu milik orang lain. Pak Harun sering pulang kerja dengan wajah kusut. Keringat masih membasahi bajunya, tapi yang keluar dari mulutnya bukan salam, melainkan keluhan. Capek, dagangan sepi, hidup susah terus. Bu Salmah yang juga lelah mengurus rumah langsung tersulut. Ayah saja capek, ibu juga capek. Kalimat demi kalimat berubah jadi nada tinggi. Nada tinggi berubah jadi bentakan. Bentakan berubah jadi luka. Anak-anak hanya diam di pojok ruangan. Mereka tak berani bicara, tak berani tertawa. Rumah yang besar itu terasa seperti medan perang kecil setiap hari. Dan tanpa sadar, itulah ciri ketiga rumah pembawa sial. Rumah yang dipenuhi pertengkaran. Rumah yang isinya suara kasar. Rumah yang lisan penghuninya tajam seperti pisau. Padahal lisan bukan sekadar kata. Lisan adalah doa. Setiap ucapan buruk bisa menjadi kenyataan. Ketika suami berkata, "Kamu bikin hidupku sial," kalimat itu tak hilang begitu saja. Ia seperti doa yang melayang di udara, lalu diaminkan oleh syaitan. Ketika istri berkata, "Memang ayah nggak pernah bawa rezeki," itu seperti menutup pintu rezekinya sendiri. Rumah yang penuh kutukan tak mungkin didatangi rahmat. Rumah yang penuh makian tak mungkin dihampiri sakinah. Bagaimana malaikat mau duduk di dalamnya, kalau yang terdengar hanya amarah? Suatu sore Pak Harun duduk sendirian setelah bertengkar hebat. Anak bungsunya menangis ketakutan. Tangisan itu menusuk hatinya. Tiba-tiba ia merasa bersalah. Ia sadar, bukan kemiskinan yang membuat rumahnya berat, tapi sikapnya sendiri. Ia terlalu keras, terlalu mudah marah, terlalu sering menyalahkan. Padahal mungkin, rezeki yang seret justru karena rumah ini tak pernah ramah. Malam itu ia mencoba hal sederhana. Saat masuk rumah, ia mengucap salam pelan. "Assalamualaikum." Suara yang sudah lama tak terdengar. Bu Salmah kaget. Anak-anak menoleh. Lalu ia berkata lembut, "Ibu, maaf ya kalau ayah sering marah." Hanya kalimat pendek, tapi suasana langsung berubah. Tak ada bentakan, tak ada balasan kasar. Yang ada hanya hening, dan mata yang berkaca-kaca. Ternyata kelembutan lebih kuat daripada teriakan. Sejak hari itu Pak Harun menahan lisannya. Kalau marah, ia diam. Kalau kesal, ia istighfar. Kalau kecewa, ia berwudu. Perlahan, suara rumah itu berubah. Bentakan menghilang. Diganti obrolan pelan. Diganti tawa kecil. Diganti doa bersama. Dan anehnya, hati terasa jauh lebih ringan. Beban hidup yang sama, terasa lebih mudah dipikul. Pagi berikutnya, Pak Harun membuka semua jendela rumah. Selama bertahun-tahun jendela itu hampir tak pernah dibuka. Takut debu. Takut panas, takut kotor. Akhirnya rumah selalu tertutup rapat. Gelap, pengap, lembab, udara terasa berat.
Bau apek menempel di dinding. Sinar matahari jarang masuk. Seperti gua besar yang dingin. Dan tanpa sadar, itulah ciri keempat rumah pembawa sial. Rumah yang gelap. Rumah yang tertutup. Rumah yang jarang terkena cahaya matahari dan udara segar. Padahal cahaya pagi adalah rahmat. Udara segar adalah nikmat dari Allah. Rumah yang tak pernah terkena sinar matahari mudah lembab, mudah berjamur, mudah sakit. Dan anehnya, suasana batin penghuninya ikut lembab, ikut muram, ikut berat. Saat jendela dibuka lebar, sinar mentari masuk menerpa lantai. Debu-debu kecil tampak beterbangan. Angin mengalir pelan membawa udara segar. Tirai bergerak lembut. Rumah itu seperti bernapas kembali. Pak Harun berdiri di dekat jendela, menghirup udara dalam-dalam. Sudah lama sekali ia tak merasakan kesegaraan seperti itu. Hatinya tiba-tiba terasa lapang. Pikirannya jernih. Baru ia mengerti, kadang kesialan bukan karena takdir yang buruk, tapi karena kita sendiri menutup pintu-pintu rahmat. Padahal rahmat Allah setiap hari turun bersama cahaya pagi. Hanya saja, selama ini rumahnya terlalu tertutup untuk menerimanya. Malam turun pelan di rumah itu. Angin berdesir pelan melewati celah-celah dinding. Anak-anak sudah masuk kamar. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Pak Harun duduk sendirian, menatap lemari kayu tua di sudut ruangan. Lemari itu jarang dibuka. Tapi entah kenapa malam itu hatinya tertarik mendekat. Tangannya pelan membuka pintu lemari. Bunyi kayunya berderit pelan. Di dalamnya tersimpan kain kecil terlipat rapi. Kain hitam lusuh yang sudah bertahun-tahun ada di sana. Ia membuka lipatannya. Sebuah benda kecil terikat benang merah. Jima, pemberian orang tuanya dulu. Katanya penolak bala. Katanya supaya usaha lancar. Katanya supaya rumah aman dari gangguan. Sejak muda ia menyimpannya. Bukan karena yakin sepenuhnya, tapi karena takut kalau dibuang nanti terjadi apa-apa. Takut sial, takut celaka, takut rugi. Dan tanpa sadar, rasa takut itu membuat hatinya bergantung pada benda kecil itu, bukan pada Allah. Dadanya mendadak sesak. Ia teringat ucapan Ustadz di masjid beberapa hari lalu. Kalau hati masih percaya benda bisa melindungi, berarti kita belum benar-benar percaya pada Allah. Kalimat itu menusuk dalam. Tangannya gemetar. Ia sadar, selama ini ia sholat, ia berdoa, tapi di sudut hatinya masih ada keyakinan pada selain Allah. Masih ada sandaran pada benda mati. Dan itulah ciri kelima rumah pembawa sial. Rumah yang menyimpan benda syirik. Rumah yang masih menggantungkan harapan pada jimat, rajah, patung, atau benda yang dianggap punya kekuatan. Padahal tak ada satupun yang mampu memberi manfaat atau menolak mudarat selain Allah. Selama hati terbagi, keberkahan tak akan utuh. Selama keyakinan bercabang, pertolongan terasa jauh. Jimat kecil itu terasa berat di tangannya, seperti beban bertahun-tahun. Perlahan ia melangkah keluar rumah. Langit gelap, angin malam dingin. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia melempar benda itu sejauh mungkin ke kebun belakang. Benda kecil itu jatuh tanpa suara. Selesai. Tak ada petir. Tak ada apa-apa. Hanya hati yang terasa, anehnya, jauh lebih ringan. Seperti beban besar dilepas. Seperti rantai tak terlihat diputus. Ia berbisik pelan, cukup Allah saja yang menjaga keluargaku. Malam itu tidurnya lebih nyenyak dari biasanya. Tanpa mimpi buruk, tanpa gelisah. Keesokan harinya, suara bising kembali terdengar. Tapi bukan suara pertengkaran, melainkan suara televisi. Dari pagi buta layar itu sudah menyala. Berita, sinetron, iklan, gosip, berganti tanpa henti. Anak sulungnya duduk menatap layar sejak bangun tidur. Tak mandi, tak sholat, tak membantu ibunya. Siang hari lanjut main game di ponsel. Sore hari menonton lagi. Waktu habis begitu saja. Kosong. Hampa, tak ada ilmu yang masuk, tak ada zikir, tak ada manfaat. Pak Harun memperhatikan lama. Ia seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Sibuk, tapi kosong. Lelah, tapi tak bernilai. Dan itulah ciri keenam rumah pembawa sial.
Rumah yang dipenuhi hiburan melalaikan. Rumah yang waktunya habis untuk tontonan. Rumah yang televisinya lebih sering menyala daripada suara Al-Quran. Rumah yang penghuninya sibuk tertawa pada layar, tapi lupa bersujud pada Allah. Hiburan memang tidak haram, tapi ketika berlebihan, hati menjadi keras. Saat hati keras, nasihat tak masuk. Saat iman lemah, masalah kecil terasa berat. Saat jauh dari Allah, hidup terasa sempit. Pak Harun memegang remote. Ia mematikan televisi. Layar hitam. Rumah mendadak sunyi. Anaknya protes. "Yah, lagi seru." Ia tersenyum pelan. Seru itu sebentar, tapi hidup kita lebih penting. Malamnya ia mengumpulkan anak-anak, menggelar sajadah di ruang tamu, membuka mushaf lama yang sudah berdebu. Debunya ditiup pelan. Huruf-hurufnya masih jelas. Sudah lama sekali tak disentuh. Suara mengaji terdengar terbata-bata. Salah tajwid, salah panjang pendek. Tapi justru disitulah keindahannya. Rumah itu kembali belajar mengenal ayat-ayat Allah. Perlahan, pelan, tulus. Tak ada suara televisi, tak ada teriakan. Hanya lantunan Al-Quran yang menggema lembut di dinding. Aneh sekali, suasana rumah terasa berbeda. Lebih hangat, lebih damai. Seperti ada sesuatu yang turun dari langit. Seperti ada tamu-tamu tak terlihat yang ikut duduk mendengarkan. Pak Harun menatap anak-anaknya yang mengaji pelan. Dadanya bergetar. Matanya basah. Baru kali ini ia merasakan rumahnya benar-benar terasa hidup. Bukan karena lampu terang. Bukan karena suara ramai. Tapi karena ayat-ayat Allah kembali dibaca di dalamnya. Dan malam itu ia yakin, kesialan yang dulu sering datang mungkin bukan kebetulan. Mungkin selama ini rumahnya terlalu lama dipenuhi kelalaian. Terlalu lama jauh dari cahaya iman. Dan sekarang, cahaya itu mulai kembali sedikit demi sedikit. Adzan maghrib berkumandang pelan dari masjid ujung kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu sebenarnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Tak pernah berubah. Yang berubah hanya sikap penghuninya. Dulu, setiap adzan terdengar, rumah Pak Harun tetap sibuk dengan urusannya masing-masing. Anak masih bermain, televisi tetap menyala. Istrinya masih di dapur. Pak Harun sendiri sering menunda. Nanti saja, sebentar lagi. Satu kata, nanti, itulah yang membuat sholat sering terlambat. Kadang dikerjakan, kadang tidak, kadang sendirian, kadang malah terlewat. Adzan hanya lewat seperti angin. Tak pernah benar-benar dihormati. Rumah itu seperti tak punya hubungan dengan panggilan langit. Padahal adzan adalah undangan langsung dari Allah. Undangan untuk tenang. Undangan untuk bersujud, undangan untuk pulang kepadanya, tapi undangan itu sering diabaikan. Dan tanpa sadar, itulah ciri ketujuh rumah pembawa sial. Rumah yang tak pernah ditegakkan sholat berjamaah. Rumah yang penghuninya sholat sendiri-sendiri, bahkan malas sholat. Rumah tanpa sholat seperti tubuh tanpa ruh. Berdiri, tapi kosong. Hidup, tapi mati. Tak ada cahaya. Tak ada perlindungan, tak ada keberkahan. Pak Harun berdiri lama mendengar adzan sore itu. Hatinya bergetar. Ia merasa seperti sedang dipanggil secara pribadi. Bukan hanya dipanggil sholat, tapi dipanggil untuk berubah. Ia masuk ke rumah, mematikan televisi, menggulung tikar, mengambil sajadah, lalu memanggil dengan suara pelan. "Ibu, anak-anak, ayo sholat dulu. Bareng ayah." Anak-anak saling pandang. Aneh, biasanya ayah tak pernah mengajak. Biasanya ayah sibuk sendiri. Bu Salmah terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Sudah lama sekali ia menunggu momen seperti ini. Mereka berempat berdiri sejajar. Bahu rapat, kaki lurus. Pak Harun maju jadi imam. Tangannya gemetar saat mengangkat takbir. Allahu Akbar. Suara itu terasa berat, tapi hangat. Saat sujud pertama, entah kenapa air matanya jatuh. Dahinya menempel lantai. Sudah lama sekali ia tak benar-benar merasakan sujud. Selama ini sholat hanya gerakan. Cepat, buru-buru.
tanpa hati. Tapi malam itu berbeda. Ia merasa benar-benar kecil di hadapan Allah. Merasa bersalah, merasa hina, merasa banyak lalai. Doanya panjang sekali, memohon ampun, memohon rezeki halal, memohon rumahnya dijaga. Setelah salam, suasana hening. Tak ada yang bicara, tapi hati mereka hangat. Hangat yang sulit dijelaskan. Seperti ada pelukan tak terlihat menyelimuti ruangan. Sejak malam itu, sholat berjamaah jadi kebiasaan. Maghrib bersama, Isya bersama, kadang subuh juga bersama. Rumah yang dulu sepi dari takbir, kini setiap hari dipenuhi suara doa. Dan anehnya, pertengkaran makin jarang, emosi makin reda, anak-anak makin patuh. Seolah-olah ada penjagaan yang tak terlihat. Seolah-olah malaikat benar-benar hadir di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, Pak Harun melihat Bu Salmah duduk lama setelah sholat. Tangannya menengadah, bibirnya bergetar, air mata mengalir pelan. Ia tak bersuara keras, hanya berbisik lirih. Ya Allah, jaga suamiku, jaga anak-anakku, cukupkan rezeki kami, jauhkan rumah ini dari musibah. Doa sederhana, tak panjang, tak puitis, tapi keluar dari hati seorang ibu. Pak Harun memperhatikan dari jauh. Dadanya terasa sesak. Selama ini ia sibuk bekerja mencari uang, tapi lupa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari uang. Doa. Dan tanpa disadari, itulah ciri ke-8 rumah pembawa sial. Rumah yang jarang dipenuhi doa orang tua. Rumah yang penghuninya jarang memohon perlindungan Allah. Rumah yang merasa bisa kuat sendiri tanpa meminta pertolongannya. Padahal doa ibu adalah senjata paling tajam. Doa ayah adalah benteng paling kuat. Doa yang keluar dari hati yang tulus bisa mengubah takdir. Sejak itu, setiap selesai sholat, Bu Salmah selalu berdoa. Menyebut satu persatu nama anaknya. Mendoakan suaminya. Mendoakan rumahnya. Kadang sambil menangis. Kadang sambil tersenyum. Dan perubahan kecil mulai terlihat. Anak yang dulu suka membantah, jadi lembut. Yang dulu malas sholat, jadi ingat sendiri. Yang dulu sering sakit, jarang demam. Bukan karena tiba-tiba kaya. Bukan karena rumah direnovasi. Tapi karena langit mulai terbuka. Karena doa-doa itu naik tanpa terhalang. Rumah itu sekarang bukan cuma tempat makan dan tidur, tapi jadi tempat bersujud. Tempat menangis pada Allah. Tempat memohon ampun, tempat berharap, dan suasananya benar-benar berbeda. Lebih damai, lebih hangat, lebih menenangkan. Pak Harun sering duduk sendiri di ruang tamu setelah Isya, mendengar suara anak-anak mengaji pelan, melihat istrinya melipat sajadah. Dadanya terasa penuh syukur. Ia baru sadar, selama ini ia mencari ketenangan jauh keluar. Padahal ketenangan itu tumbuh justru saat rumah dekat dengan Allah. Waktu berjalan pelan. Hari-hari di rumah itu mulai terasa berbeda. Tak ada yang berubah dari bentuk bangunannya. Dindingnya masih yang lama. Lantainya masih keramik usang. Perabotnya masih sederhana. Tak ada sofa mahal. Tak ada hiasan mewah. Tak ada renovasi besar. Tapi entah kenapa, suasananya tak lagi sama. Rumah itu sekarang terasa hangat. Bukan hangat karena lampu terang, tapi hangat karena hati penghuninya pelan-pelan hidup. Setiap subuh terdengar suara air wudhu. Setiap maghrib terdengar lantunan Al-Quran. Setiap malam ada doa yang dipanjatkan. Pertengkaran jarang terdengar. Bentakan hampir tak ada. Anak-anak lebih sering tertawa. Dan Pak Harun mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Tenang. Tenang yang sederhana. Tenang yang tak bisa dibeli uang. Namun di tengah perubahan itu, ia masih menemukan satu kebiasaan buruk yang diam-diam belum hilang sepenuhnya. Kebiasaan kecil, tapi sangat berbahaya. Suatu sore dagangannya sepi. Ia duduk lemas di kursi. Tanpa sadar mulutnya berucap, "Ah, kenapa sih rezeki susah terus?" Besoknya atap dapur bocor. Ia menggerutu, "Memang nasibku jelek." Ketika anak sakit sedikit, ia mengeluh lagi. "Hidup kok berat begini?" Kalimat-kalimat itu keluar begitu saja, seperti refleks.
seperti kebiasaan lama yang sulit hilang. Padahal ia tak sadar, setiap keluhan itu seperti menolak nikmat yang sudah ada. Setiap omelan itu seperti protes pada takdir Allah. Dan disitulah ia tersadar. Inilah ciri ke-9 rumah pembawa sial. Rumah yang dipenuhi keluhan. Rumah yang penghuninya jarang bersyukur. Rumah yang lisannya lebih sering menggerutu daripada mengucap Alhamdulillah. Padahal syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Allah sudah berjanji, jika bersyukur, nikmat akan ditambah. Tapi kalau kufur, azab terasa pedih. Keluhan membuat hati sempit. Keluhan membuat pikiran gelap. Keluhan membuat hidup terasa selalu kurang. Padahal belum tentu kita benar-benar kekurangan. Bisa jadi, kita hanya lupa melihat nikmat. Pak Harun duduk lama malam itu, menatap anak-anaknya yang tidur nyenyak, melihat istrinya terlelap dengan wajah damai. Rumahnya sederhana, tapi utuh. Keluarganya lengkap, masih bisa makan, masih bisa tertawa, masih bisa sholat. Bukankah itu nikmat yang luar biasa? Berapa banyak orang di luar sana yang kehilangan keluarga? Berapa banyak yang sakit bertahun-tahun? Berapa banyak yang bahkan tak punya rumah? Air matanya jatuh pelan. Selama ini ia terlalu sibuk melihat apa yang kurang, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Sejak malam itu, ia memaksa dirinya berubah. Bangun tidur ia berkata, Alhamdulillah ya Allah, masih diberi nafas. Saat makan nasi sederhana, ia tersenyum. Alhamdulillah, masih bisa makan. Saat dagangan laku sedikit, ia tetap berkata, Alhamdulillah, masih ada pembeli. Kalimat sederhana, tapi perlahan mengubah hatinya. Aneh sekali, masalahnya sebenarnya masih sama. Rumahnya tetap sederhana. Penghasilannya biasa saja. Tapi hidup terasa jauh lebih ringan. Karena hatinya tak lagi melawan keadaan. Hatinya menerima. Hatinya percaya. Hatinya berserah pada Allah. Dan ketika hati berserah, rezeki terasa cukup. Bukan banyaknya yang berubah, tapi rasanya yang berubah. Beberapa bulan berlalu. Dagangan Pak Harun pelan-pelan membaik. Tak melonjak drastis, tapi stabil. Tak pernah kosong. Selalu cukup. Anak-anak jarang sakit. Istrinya jarang menangis. Rumahnya terasa damai setiap hari. Suatu malam ia berdiri di tengah ruang tamu. Lampu redup. Angin pelan masuk dari jendela. Suara jangkrik terdengar samar. Ia memandang sekeliling. Tempat yang sama, yang dulu terasa sesak. Tempat yang dulu penuh teriakan. Tempat yang dulu membuatnya ingin kabur. Kini justru jadi tempat paling ia rindukan. Tempat pulang paling nyaman. Tempat sujud paling khusyuk. Tempat doa paling tulus. Saat itulah ia benar-benar paham. Kesialan bukan datang tiba-tiba. Bukan kutukan. Bukan nasib buruk. Tapi seringkali lahir dari kebiasaan kita sendiri. Rumah yang kosong dari zikir. Rumah yang kotor. Rumah yang penuh amarah. Rumah yang gelap dan pengap. Rumah yang menyimpan syirik. Rumah yang sibuk hiburan. Rumah tanpa sholat. Rumah tanpa doa. Rumah tanpa syukur. Perlahan menjauhkan keberkahan. Tapi ketika rumah dipenuhi nama Allah, dipenuhi sujud, dipenuhi istighfar, dipenuhi doa orang tua, dipenuhi kebersihan, dipenuhi kelembutan, dan dipenuhi rasa syukur, maka rumah sekecil apapun akan terasa seperti taman surga. Bukan temboknya yang membawa berkah, bukan gentengnya, bukan luas tanahnya, tapi iman penghuninya. Kalau ingin rezeki lancar, perbaiki dulu rumahmu. Kalau ingin hati tenang, hidupkan ibadah di dalamnya. Kalau ingin keluarga harmonis, jaga lisan dan syukurmu. Karena rumah yang dekat dengan Allah tak akan pernah benar-benar miskin. Dan rumah yang dipenuhi zikir akan selalu dijaga malaikat. Semoga rumah kita semua menjadi rumah yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rumah yang membuat hati betah. Rumah yang membawa berkah. Rumah yang kelak menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin.